Kak Farid Abid. Nah, di sini kami akan membahas mengenai manajemen risiko bisnis properti. Sebelum kita membahas lebih lanjut, apa sih bisnis properti itu? Mungkin saya akan bertanya lebih dulu bagaimana nih kabarnya Kak Ipka sama Kak Farid. Baik. Alhamdulillah baik juga kan? Alhamdulillah Baik. ya. Oke, mungkin langsung aja ya kita mulai ya. Sebagai orang awam nih ya, kita mungkin belum paham apa sih bisnis properti itu, terus apa aja sih resikonya. Jadi saya akan mulai dengan pertanyaan, apa sih yang dimaksud dengan bisnis properti itu? Mungkin bisa diberikan sedikit gambaran oleh Kak Ripka. Silakan Kak Ripka. Ya, baik. Seperti yang kita ketahui, bisnis properti itu merupakan salah satu bisnis yang menjanjikan. Bisnis properti itu seperti villa, properti, apartemen, kos, asrama, dan rumah susun. Dan tujuan utama dari bisnis properti itu untuk meningkatkan keuntungan dan mengembangkan aset dari tahun ke tahun. Tujuan tersebut bisa dicapai jika sebagai pemiliknya, sebagai pemilik bisnis menjalankannya dengan baik. Mungkin bisnis properti ini cukup menguntungkan istilahnya gitu ya, kayak karena modal yang dibutuhkan juga lumayan cukup besar ya. Mungkin tentunya dengan keuntungan yang cukup banyak ini, pasti setiap bisnis pasti ada resikonya ya kayak. Nah, di bisnis properti ini apa aja sih resikonya? Terus kita sebagai istilahnya pemula nih pengen tahu apa aja sih resiko dalam bisnis properti ini. Mungkin Kak Farid bisa menjelaskan. Terima kasih Mbak. Baik. Iya, dalam bisnis properti ini ada 8 risiko yang mengaruhi yang pertama ada market risk, terus yang kedua ada financial risk, yang ketiga capital market risk, yang keempat ada inflation atau purchasing power risk, yang kelima ada liquidity atau market stability risk, selanjutnya ada environmental risk, terus legislative risk, management risk, terus harga material yang naik turun, dan timbulnya PHK pembeli perumahan. Selanjutnya demonstrasi buruh terhadap upah UMP yang terlalu rendah, dan yang terakhir ada kualitas desain yang mempengaruhi minat konsumen. Jadi itu Mbak Faida. Cukup banyak ya resikonya ya Kak ya. Banyak. Oke, mungkin istilah-istilah tadi agak lebih awam ya, lebih mungkin bisa dijelaskan dari Kak Farid lebih detailnya itu apa sih market risk, financial risk, dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya nggak apa-apa nih ya kan, karena memang cukup panjang ya. Yang pertama ini tadi ada market risk yang berkaitan dengan pendapatan operasional bersih atau NOI dari properti yang terpengaruh oleh perubahan di pasar atau market. Misalnya pengaruh adanya perubahan supply dan demand dari properti. Ya ini dipengaruhi oleh tipe properti, terus lokasi, posisi atau stage dari properti cycle-nya sendiri. Terus yang kedua sendiri ada financial risk, risiko yang berkaitan dengan penggunaan utang dalam pembiayaan properti, bunga, payment dan lain-lain. Ini dipengaruhi oleh besarnya jumlah utang dan tipe utang. Yang ketiga ada capital market risk. Risiko nilai properti akan terpengaruh perubahan capital market. Misal mortgage atau equity yield rate, terminal capitalization rate dipengaruhi oleh perubahan interest rate, rate of return dari alternatif satu investasi. Yang selanjutnya keempat ada inflation risk, risiko yang dikarenakan perubahan inflasi yang tidak sesuai ekspektasi ini menyebabkan operasional cash flow dan pengembalian menjadi kehilangan daya beli. Itu dipengaruhi oleh ketentuan sewa yang menyediakan perlindungan inflasi. Terus selanjutnya ada liquidity atau market
marketability risk, risiko akibat sifat properti yang tidak liquid atau tidak mudah dijual nilai pasar dalam jangka waktu yang wajar. Ini dipengaruhi oleh inefisiensi dari pasar properti. Yang keenam ada environmental risk, risiko berkaitan dengan kemungkinan nilai properti akan dipengaruhi oleh perubahan kondisi lingkungan secara fisik. Yang pertama ada health hazard, biaya kerusakan akibat kerusakan kondisi lingkungan, terus bencana alam, gempa, tsunami, dan lain-lain. Yang ketujuh ada legislative risk, ini berkaitan dengan faktor legal yang mempengaruhi ke nilai properti. Pertama ada perubahan peraturan perpajakan, perubahan peraturan zonasi, dan yang terakhir yang kedelapan manajemen risk, risiko yang berkaitan di mana manajemen bangunan tidak bisa memastikan properti tersebut mencapai tujuannya, yang dipengaruhi oleh kompetensi dari manajemen, terus tipe properti. Misal mall membutuhkan manajemen yang lebih intensif daripada pengelolaan pergudangan. Mungkin itu ya Mbak. Baik. Ya, cukup banyak ya Kak penjelasannya, ini panjang. Mungkin tapi itu penting ya buat kita ketahui sebagai calon bisnis properti ya, insya Allah, amin ya. Amin. Ya, memang itu ada rezekinya di situ ya Mbak ya. Itu penting banget buat kita ketahui ya, karena masing-masing resiko tadi itu saling berkaitan ya, dan saling memberikan pengaruh satu sama lain terhadap bisnis properti ini. Tentunya untuk mengantisipasi resiko tersebut kita harus memanage ya dengan baik agar kita juga bisa sebagai calon pembisnis properti ini bisa istilahnya lebih meminimalisir resiko yang mungkin akan berdampak pada bisnis properti kita nantinya. Nah, tentu kita harus menghitung benar-benar bagaimana skala prioritas gitu mungkin ya, terus menentukan resiko yang dari terendah ke terkecil dengan cara identifikasi resiko gitu ya kayak, terus kita harus mengetahui apa istilahnya sih kelebihan dan keuntungan gitu kan ya. Benar. Nah, berdasarkan resiko yang tadi dijelaskan dari Kak Farid itu, gimana sih solusi sama mitigasinya biar teman-teman yang lain juga tahu dan bisa istilahnya ya mendapat sedikit gambaran cara memitigasi resiko dalam bisnis properti ini. Mungkin bisa dijelaskan oleh Kak Farid atau Kak Rita? Saya aja. Oh ya, silakan Kak Rita. Udah menjelaskan Panjang ya. Ya, mungkin dijelaskan mengenai solusi dan mitigasinya kayak solusi dari dan mitigasi untuk bisnis manajemen risiko. Para pihak yang mempunyai saham di perusahaan memiliki hak voting dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS untuk mengetahui aktivitas perusahaan sekaligus menjadikan pengendali perusahaan bila menjadi pemegang saham mayoritas dan mempunyai hak untuk mendapatkan dividen atas laba bersih perusahaan. Biasanya modal di sektor ini sangat proporsional atau wajar dengan bisnis yang akan dijalankan. Namun biaya ekuitas pada konsep perusahaan sangat mahal sehingga pembiayaan investasi perusahaan dan saham pun mahal. Seperti perusahaan memiliki hak stok bahan bangunan, gudang, dan untuk mengantisipasi lonjaknya harga. 2. Perusahaan memiliki cadangan finansial. 3. Perusahaan baru selektif dan mencari pembeli KPR. 4. Memakai sistem buyback. Nah, sistem buyback ini mungkin buat kita masih awam, apa sih sistem buyback ini? Mungkin bisa dijelaskan apa detailnya, apa sih yang dimaksud dalam sistem buyback ini? Sistem buyback itu seperti pengusaha properti melakukan pembelian kembali properti dengan menggunakan modal pribadi yang dimiliki dari proyek penjualan aset sebelumnya. Nah, jadi kalau misalkan ada pembeli KPR yang tiba-tiba macet atau kabur gitu ya, berarti propertinya bisa dibeli lagi oleh para pengembang gitu ya. Jadi propertinya tidak hilang begitu saja ya.
dan istilahnya kerugian tuh bisa diminimalisir gitu lah ya, Ah, iya. bisa dijual lagi ke pembeli selanjutnya mungkin gitu ya Pak. Mungkin selanjutnya bisa diteruskan. Yang kelima, perusahaan memperlakukan UMP. Yang diberlakukan 6. Perusahaan menjalankan kerjasama dengan serikat pekerja. 7. Perusahaan merekrut tenaga desain yang disekolahkan dan disertai kontrak yang jelas dan sanksi jika melanggar disiplin. Ya, ini cukup jelas ya penjelasan. Iya. Ini ada tadi merekrut tenaga desain gitu ya, mungkin itu bisa menarik para desainer-desainer juga untuk bekerjasama dengan apa istilahnya ya, pengembang gitu ya, biar nantinya bisa menghasilkan desain-desain yang bagus dan banyak apa sih istilahnya pembeli yang berminat gitu ya karena dengan desain yang bagus tadi. Nah, dalam menjalankan bisnis ini tentu ada kelebihan dan kekurangan kan. Kita pengen tahu nih apa aja sih kelebihan kalau kita berkecimpung di dalam bisnis seperti ini. Kalau kelebihannya kan setiap usaha itu bisnis itu pasti ada kelebihannya. Kalau di properti ini ada kelebihannya seperti nilai jual properti saham selalu naik, bisnis bisa dijadikan aset, resiko kerugian rendah, terus Nah, nanti dengan apa tadi nilai sahamnya selalu naik itu keuntungan cukup besar ya Kak, kalau Iya, misalkan kita mencoba bisnis seperti ini ya. Dan lumayan ya Kak, apalagi untuk para pemula nih kalau misalkan mau investasi jangka panjang tentunya bisnis seperti ini cukup menguntungkan gitu ya Kak. Iya, karena bisa jadi aset memang juga. per tahunnya kan tergerus inflasi kan, Iya. jadi bagus juga ya. Kayaknya mungkin apa semakin tambah tahun semakin naik gitu ya, Iya, bisnis properti benar. gitu ya. Mungkin untungnya juga akan semakin naik gitu ya Kak. Oke, mungkin kalau dari segi kurangannya bagaimana nih Kak? kalau kekurangannya sih pasti ada sulitnya untuk dijual cepat, terus menggunakan modal yang sangat besar. Karena kan properti ini mungkin nggak setiap bulan orang beli ya properti Iya. gitu ya kayak Butuh waktu yang lama. ya mungkin orang-orang juga harus nabung dulu biar bisa beli properti gitu. Oke, kalau isu-isu hari ini mengenai bis properti ini mungkin ada yang lagi apa istilahnya happening banget gitu ya Kak. Disclaimer ya teman-teman, di sini kita cuma memberikan pendapat tentang bisnis properti. Ada yang baru-baru kemarin tuh isunya ada dari Mekarta ya, yang katanya ada telat serah terima unit ke konsumennya. Menurut pendapat narasumber kita nih bagaimana nih? Oke, mungkin saya yang Mbak yang akan sedikit menjelaskan. Iya, tadi Mekarta, ya benar, tidak main-main, lebih dari 100 konsumen apartemen Mekarta ini membuat komunitas dan bersama-sama mengadukan langsung kekecewaannya kepada DPR, bahkan sampai ke Presiden Pak Jokowi ini. Lumayan ya, nyampe Iya. ke presiden ya. Viral banget ini beritanya kemarin. Iya, nah, selanjutnya Ketua Komunitas Peduli Konsumen Mekarta, Pak Aib Mulyana pun menjelaskan sumber kekecewaan para konsumen datang dari adanya kegagalan serah terima unit pengembang, yaitu PT Mahkota Sentosa Utama atau MSU. Pihaknya menilai bahwa pengembang tidak berupaya membangun apartemen tersebut dengan benar. Berapa kali para konsumen mencoba untuk berkomunikasi secara langsung dengan pihak PT MSU, tetapi sampai sekarang tidak berbuah manis. Ya. Lumayan juga nih kalau misalkan sampai telat bayar begini ya Kak. Tapi ini kedepannya dari pihak pengembang pasti akan memberikan unit gitu kan ya Kak ya. Kalau dilihat dari berita-beritanya sih seperti itu ya Kak ya. Ya. Nah, tapi mungkin para konsumen ini harus bersabar gitu ya Kak ya. Karena kan proyek Mekarta ini proyek yang cukup besar ya Kak ya. Ya, besar sekali. Mungkin selain dari itu ada apa sih isu lain dari isu seperti yang lain Kak, mungkin apalagi sebagai calon pembeli muda nih yang belum tahu mengenai properti mungkin takut ada istilah penipuan atau mungkin ada kayak Mekarta tadi takut telat gitu Kak. Mungkin sebagai calon pembeli biar yakin gitu dan atau mungkin para investor bisa
yakin gitu kalau mau berinvestasi di properti ini tuh bagaimana? Yang mengenai isu penipuan itu. Maksudnya gimana? Maksudnya kan selain ada isu dari mereka tadi ada isu-isu penipuan oleh pengembang properti, mungkin bukan dari mereka aja, Iya. dari yang lain. Mereka itu juga bukan melakukan penipuan, mereka hanya melakukan telat bayar, telat terima unit gitu. Kalau dari pengembang lain itu apakah ada isu lain? Gitu? Ada. Yaitu ini beritanya masih segar banget sih ya. Pada 13 Desember lalu ada sebanyak 171 orang menjadi korban penipuan berkedok uang muka murah di Tangerang Selatan. Yaitu pelakunya bernama John Sumanti yang mengaku sebagai direktur PT Citra Cakrawala Kinasa menawarkan rumah seharga 130 juta sampai 160 juta kepada calon konsumen. Dua perumahan yang ditawarkan berlokasi di Desa Curug dan Desa Cidokom, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ternyata perumahan itu bukan milik si John, melainkan milik pengembang yang lain yang tidak ada hubungannya dengan si John ini. Nah, setelah sempat kabur, pelaku ditangkap petugas kepolisian dan saat ini kasusnya diproses di hukum. Sebelumnya PT Spekta Properti Indonesia SPI digugat penundaan kewajiban pembayaran utang PKPU ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat oleh konsumen apartemen LA City lantaran hunian jangkung yang mereka bangun tak kunjung diselesaikan. Konsumen ini tuh dijanjikan dapat menempati apartemen dengan rentang waktu yang berbeda-beda Kak Faya. Dari mulai 3 tahun hingga 4 tahun. Setelah pembangunan fisik diselesaikan, namun selama ini belum ada kepastian. Padahal banyak konsumen yang masih mematuhi pembayaran cicilan sesuai dengan tagihan per bulan KPA perbankan. Bahkan ada sejumlah konsumen yang telah melunasi pembayaran GAPAI. Lumayan juga ya kalau Ya. tapi tentunya nggak semuanya seperti itu ya kayak semua orang nggak seperti itu. Ada oknum, Ya, ada oknum oknum. saja. Jadi untuk teman-teman semua mungkin jangan takut ya untuk berinvestasi di bisnis seperti ini ya setelah mendengar kasus ini ya. Nggak semua pengembang ataupun pengusaha properti itu istilahnya nakal gitu kan ya. Nah, pasti ada ya sebenarnya semua bisnis ini pasti memiliki kelebihan dan keuntungan. Nah, bisnis properti ini itu lebih memiliki kelebihan yang cukup menjanjikan karena ini merupakan investasi jangka panjang ya bagi para pengusaha dan keuntungannya juga cukup tinggi. Tentu tadi kita harus memperhatikan resiko-resiko yang sudah dijelaskan oleh narasumber kita ya, dan kita harus memanagenya supaya resiko tadi itu bisa diminimalisir dan bisa memberikan dampak keuntungan yang lebih banyak untuk para pengusaha. Benar. Namun jika para pengusaha istilahnya para pengusaha teman-teman semua nih masih belum yakin gitu ya untuk berinvestasi di properti karena ini merupakan investasi jangka panjang, mungkin bisa memilih alternatif bisnis lain yang risikonya lebih rendah ya, tentunya dengan keuntungan juga yang lebih rendah tadi ya. Nah, mungkin cukup sekian dari podcast kali ini atau mungkin ada tambahan lagi dari kakak narasumber tentang pendapatnya mengenai ini. Mungkin sudah cukup. Mungkin saya rasa sih cukup jelas sih ya Mbak ya untuk kita atau teman-teman yang awam dengan bisnis properti ini sih saya rasa cukup jelas. Semoga podcast ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya tutup, terima kasih untuk para narasumber kita yang sudah memberikan sedikit penjelasan mengenai resiko dalam bisnis properti ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Thank